Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam mim tok itu ndak habis. Kalau itu kamu pakai seluruh Al-Quran sudah kena semua. Alif lam mim, kamu rendah hati kepada alif lam mim. Hanya Allah yang mengetahui dan kita merdeka untuk menafsirkannya, menghayatinya, mengembarainya, menelusurinya. Alif lam mim. Pak Bolan baleni, soalnya kalau ndak Anda lewati tok. Apalagi kira belajarnya pakai ikro alama gitu. Karena kan belajarnya a ba ta tha kan gitu kan, jadi alama gitu. Terus cukup dengan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Anda pegang, selesai masalah di Indonesia. Ini tok sudah. Alif lam mim untuk betapa luasnya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tembus ke depan 2014 dan seterusnya. Asalkan Anda yakin bahwa dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Kepada siapakah DPR meminta ilham untuk melahirkan kebenaran-kebenaran hukum? Kepada siapakah presiden dan menteri-menteri dan semua pejabat-pejabat meminta hidayah untuk memproduk keputusan-keputusan yang benar dan menyejahterakan rakyatnya? Pernahkah Tuhan dilibatkan? Pernahkah presiden sholat istikharah sebelum konferensi pers? Kan begitu teman-teman sekalian. Makanya loh, emang aneh kalau kan presiden orang Islam, kok mantep amat dia mengambil keputusan ngomong ini itu tanpa dia bertanya kepada pemilik segala sesuatu. Karena ternyata memang bukan presiden dia. Dia orang yang sedang menggunakan peluangnya untuk mendapatkan keuntungan, kan begitu. Dan keuntungannya selamat sampai dia sudah tidak menjabat lagi, sehingga siapa yang akan menjadi presiden harus orang yang setia kepada dia, kan begitu. Jadi tugasnya Anas adalah tiji tipe, mati siji mati kabeh. Berani apa tidak? Kamu mau menyelamatkan kariermu, ataukah kamu mengambil takaran hidup dan mati dalam hidupmu? Kamu mau jadi orang yang menyelamatkan dirimu dari tuduhan KPK, ataukah kamu akan menjadi orang yang menjadi trigger sejarah? Kamu buka secara taktis dan bertahap semua yang memang bersalah, kan gitu. Bahwa bukanya telat enggak apa-apa, mestinya kan kebuka kemarin-kemarin, bukan setelah kamu sendiri kena, kan gitu. Nggak apa-apa wis, telat gak apa-apa wis, tetap akan jadi trigger sejarah. Itu teman sekalian. Tapi ya monggo kita lihat, kan gitu. Saya nggak bisa ngomong sama Anda, nanti kayak sprindik nanti. Saya nggak bisa ngomong sama Anda apa yang sedang saya jalankan dan saya lakukan, sebab itu tidak boleh secara etis dan tidak baik secara strategis, kan gitu. Jadi saya harus diam saja kepada Anda tentang semua yang sedang terjadi ini, dan Anda cukup menyangka saya adalah seorang temannya Beben, sudah cukup lah. Saya bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi tapi dari indikasi itu mestinya Anda tahu lah, gitu ya. Nek ora loro awakmu, loro hatimu, nek ora loro hatimu, loro pikiranmu, nek ora loro pikiranmu yo nasibmu loro. Jadi ini bukan soal fatwa, ini soal regulasi kesehatan hidup. Pokoknya kalau sin itu es, tidak bisa dibantah. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa ada berapa macam es? Bahasa Indonesia? Saya kira kita harus melakukan tahap-tahap yang agak panjang untuk memahami berpikir itu apa, alatnya bagaimana.
struktur dan mapping yang disebut mesin berpikir itu apa. Jadi selama ini kan ngomong berpikir kan kita tidak paham amat dengan otak kita. Terus kita ditipu ada otak kanan, otak kiri, atau belakang, pojokan, ono utuk pojokan, ono utuk rodok nisor, rodok ndukur, ono pucuke utuk barang itu sesuai kok dadi komoditas kabeh. Saya ingin mengembalikan Anda kepada ini bisa pragmatis ya, Anda punya kritisisme pragmatis, pakai pikiran yang jujur gitu tok jane ya cukup ya. Tapi kalau Anda mau jadi pakar atau ahlul fikri, artinya tuan rumah pikiran, jadi Anda host of the mind ya, host of the mind. Itu Anda kalau bisa gini, kalau saya berpikir ada otak itu kerjanya berpikir, tapi dia tidak bisa berpikir kalau dia tidak berdialektika dengan akal. Nah, akal ini separuh ada padamu, separuh ada pada Allah. Jadi ubun-ubun itu oleh Allah waktu bayi dibikin lemah, sehingga yang paling harus dilindungi dari bayi adalah ubun-ubun. Itu untuk mengingat-ingat bagi para orang tua bahwa yang terpenting pada anakmu adalah kepala bagian atas. Karena disinilah gelombangnya Allah yang nanti kita sebut hidayah, ilham. Ada tingkatannya, ada ilham, hidayah itu ada beberapa tingkat, seluruhnya bernama hidayah. Nanti ada ilham, ada fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama, yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya, kamu bisa dapat fadilah. Lebih tinggi lagi, Pentium piro saiki. Harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera. Maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama. Udah tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda, karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini. Karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang, katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah, yang kemudian dulunya saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana Dadang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang. Tenang Dang, nanti. Tapi pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide, pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu piar. Setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini. Cuman prosesor kita tidak. Jadi banyak damage, harus di-defrag, harus di-clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus-menerus sama. Jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus-menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat. Enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, kamu akan jadi programmer hidupmu sendiri kamu. Maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram. Dengan asisten-asistennya namanya Jibril. Makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran. Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad.
Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh sehingga dia mendapat wahyu. Kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya pahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir, tak tulisnya dek gitu dok. Karena yang bekerja bukan saya, kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan tangan saya bukan saya, tangan saya ya tangan saya, ngerti ya? Maka otak saya juga bukan saya, maka saya tidak lelah. Sama Ian kayak gini nih, terus sebulan entah berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah, yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Akhirnya Anda ikut tur untuk mengunjungi wali ke-10, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus sekarang ada Wali Songo Jawa Timur. Jadi Wali Songo Jawa Timur itu berarti Sunan Kudus tidak ikut, Sunan Kalijogo tidak ikut, Sunan Gunung Jati tidak ikut, Sunan Muria tidak ikut karena mereka Jawa Tengah. Ini Wali Songo Jawa Timur, jadi kurang 4. Jadi didolek-dolek no papat sopo, diwalek-walek no lah. Kiai sopo. Nah, zaman dulu parameter wali itu jelas la ya'riful wali ilal wali. Sekarang yang menentukan siapa wali siapa bukan travel bureau. Travel bureau itu pun siapa wali siapa bukan, yang 9 orang ini ditentukan berdasarkan praktisnya bis mencapai tempat itu. Jadi wali sekarang berdasarkan jalan raya. Kalau jalan rayanya bisa dilewati bis, jadi wali dia. Nah, jadi kalau dulu la ya'riful wali ilal wali, sekarang la ya'riful wali ila travel bureau. Nah, kamu kejebak-jebak nanti tertipu-tipu. Ada orang sengsara sedikit diangkat-angkat. Dulu Megawati tertindas oleh Gus Dur dipresidenkan. Terus SBY ditindas oleh Megawati jadikan presiden. Terus ini ada rencana karena Anas ditindas oleh SBY jadikan presiden. Ngono lho. Jadi kene iki wong gak duwe pikiran. Pokoknya ana wong sengsara didik disembah. Kan gitu. Gitu loh. Terus Anas mau buka soal Senturi, buka soal Ibas, soal Bu Ani Yudhoyono. Wah, iki pahlawan. Sik lah. Bagus kalau dia berani dan memang sudah saya tantang, ayo tijiti benas, ya. Tapi janjane API biyen-biyen kok buka. Kon iki wis kecekel kayak kebuka. Kan gitu kan? Tapi gak apa-apa lah, tetep bisa jadi pahlawan kon nek gelem, gitu nek wani kan gitu. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah. Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah, karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti, benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti, tapi untuk mengerti sungguh-sungguh harus ada konfirmasi dengan Allah, bisa istikharah dengan bermacam-macam jenis istikharah. Kapan-kapan nanti kita omongin soal itu. Cari jodoh gitu istikharah. Carane istikharah nek gak iso apal dungane nganggo caraku. Tak kei carane. Wis pokoke nganggo idiom iki kok isu-isu kon ndelok apa ketara pisan gitu loh. Itu soal gampang gitu. Tapi saya kira Anda tidak ada kesulitan mencari wanita karena ya ini Jakarta, jadi saya kira saling memudahkan untuk saling kompatibel satu sama lain. Baik sudah saatnya ataupun belum saatnya kan tetap kompatibel. Ya kalau mudah gini Mas, masa pikiran itu ndak perlu Anda pinter, itu kan kalau pikiran Anda gunakan itu langsung ngerti kok. Misalnya gini, yang disebut kebaikan tadi kan Anda bilang parameter akhlak itu sudah rusak.
dekadensi ya, dekadensi itu maksudnya menurunnya fungsi. Jadi misalnya gini, kiai punya pesantren, terus engko nek ana calon bupati teko dhek terus arek-arek iku lho rek tuku gendeng sakune gak dadi-dadi. Malah gendeng mek 200 lho paling. Terus apen-apen ngomong ngono iku metu kamare terus anggota DPR itu calon bupati lho butuh gendeng tak sampean Pak Yai, pinten saya butuh gendeng, tolong ya sudah pesan sekarang ini untuk pesantren ini gitu ya, pekerjaan sejumlah kiai seperti itu ya. Dan kiai umur berapapun mesti watuk-watuk deh. Gak ono kiai sehat walafiat kaya awak-awak ngene iki. Nek kene iki berarti itu kayak kiai kudu watuk, pilek kudu dididik wah. Itu tanda kiai. Jadi itu ciri-ciri khas kiai. Saya pernah sholat ini, saya selingi dikit. Saya pernah sholat dulu pernah saya ceritakan di KC awal dulu. Saya sholat di Blitar pas maghrib lewat sak kepeduke musola saya lewat. Aku sholat ngene iki duadak sing imam iku medeni. Sembuayangku sak karepe dhek saking khusyuke karo Allah. Allahu Akbar. Terus ini ada jendela kecil di mana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya karena butuh iya karena kain ikhtinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Aku ngene Mas, lho. Iki sholatnya opo koyo ngene. Jadi karena dia sholatnya kokur. Sami Allahu liman hamidah. Saya selama sholat ngelihat dia ndak inget Allah sedikit pun. Ya toh, wong dia sangat dramatis toh. Allah kalah. Terus saya bilang sama Allah gini, menjelang akhir tahiyat saya terus ingat ya Allah, selama 3 rakaat ini saya tidak ingat engkau ya Allah. Aku mohon maaf, biar untuk kesopanan saya akan ikutin sampai tahiyat akhir, nanti saya akan pindah musola, saya akan sholat lagi. Itu saya ngomong begitu sama Allah dalam hati. Terus sampailah akhir tahiyat, assalamualaikum gini. Terus noleh, Gusti Allah gak rewel kok, raimu rewel ini apa? Wah Melayu aku Mas. Mati aku. Jadi aku iki mulane aku percaya nek anjen nek cirine kiai ku nek watuk-watuk kukur-kukur ngene. Nek gak masih umure jek 17 tahun lho, masih wis mlakune wis arek-arek iku rek gedung situ gak mari-mari gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya bilang sama Anda, bagi para santri dan kiai, bupati yang baik, calon bupati yang baik adalah yang nyumbang gedung, yang ngasih duit, betul enggak? Dan itu dipercaya betul bahwa itu calon bupati yang baik. Dia tidak peduli duitnya nanti duit curian apa duit tidak, enggak tahu. Yang penting ngasih itu baik, betul enggak? Itu se-Indonesia atau gitu? Itu benar nggak secara pikiran? Benar nggak? Benar nggak itu? Loh, emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Lah iya kok kamu bilang baik? Loh, enggak, emang dia ngasih? Itu peristiwa dia memberikan sesuatu tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Lah iya, bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia ngasih prospeknya sendiri kan gitu. Itu bukan memberi, bukan sedekah itu. Itu nyogok namanya. Itu bukan kebaikan. Nah, kamu aja dekadensi berpikirnya jelas gini kok. Gitu kok baik. Coba sekarang, ini contohnya sangat banyak, tapi saya tidak punya banyak waktu. Misal contoh begini, pesannya orang tua gini, nak pokoknya kamu ya si opo lan ndolek penggawean cek dadi wong rek, mosok kon ket biyen gak dadi wong. Terus mari ngono ternyata anaknya melamar, terus karena deket sama Gayus bisa jadi pegawai pajak. Alhamdulillah, terus dia lapor sama tentang alhamdulillah anakku saiki wis melok Gayus. Wis iso ngirim wong tuane, wis iso gawe masjid barang di desa iki alhamdulillah gitu.
Kebaikan adalah ketika anak sukses di Jakarta kirim uang ke desa. Itu kebaikan. Tidak pernah ditanyakan itu uang halal atau tidak halal. Kan begitu. Maka pesannya orang tua kepada anak-anaknya, sing penting dadi wong rek kon apa jenenge nyambut gawe ya apa carane iso sugih iso anulah cek ana regane Dik tangga-tangga. Sing penting ojo lali sholat lo ya, kan gitu kan. Yang penting jangan lupa sholat. Kalau punya duit ya umroh, kan gitu kan. Nah ini baik apa buruk? Saya tanya sama Anda. Loh, gini loh. Pokoknya kita cari kekayaan, cari karier sebisa mungkin, semaksimal mungkin, asal tidak lupa sholat. Baik enggak? Nah, karena Anda enggak punya wacana. Anda enggak ngerti primer sekunder. Menurut Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minat dunia. Wahai manusia, di dalam perjuanganmu untuk mencari aku di akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer yang mana? Loh, ini kalimat Allah ini loh. Dalam perjalananmu mencari aku di akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer mencari Allah. Kalau mau dipraktiskan, yang primer itu akhirat apa dunia? Nah, kalau pesannya orang tua tadi, dunia. Sing penting ojo lali sholat. Nyolong-nyolong gak apa-apa ya. Korupsi sing akeh, sing penting umroh ya. Ngono kan gitu kan. Itu kan cara berpikir masyarakat kita tuh. Betul enggak? Dan bagi koruptor kayak apa begitu ngekei duit gawe masjid dadi wong apik toh. Karena masyarakat sendiri tidak punya parameter berpikir yang benar. Masyarakat dengan bodoh menyerahkan seluruh urusan kepada negara. Baik buruk diserahkan kepada hukum. Goblok. Goblok itu. Hukum itu tidak mampu untuk mengurusi kebaikan, kebenaran sampai tingkat yang diperlukan manusia. Hukum itu taunya satu level kecil. Orang nyopet, yang dilihat nyopetnya. Dia tidak pernah bertanya kenapa nyopet. Betul enggak? Karena hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada takwa, karomah, kemuliaan dan seterusnya. Gitu loh Dek. Sekarang gini, Ariel sudah dihukum toh? Sudah dihukum toh? Udah toh beres toh? Sekarang jadi nabi. Gitu. Sekarang menjadi orang besar. Sekarang menjadi selebritis nomor 1. Kenapa? Lu sudah dihukum kok. Karena masyarakat sendiri tidak punya akhlak. Masyarakat sendiri tidak punya hukuman kepada anggotanya. Kan sebenarnya ada hukuman moral dari masyarakat. Apakah mereka mendapat hukuman moral dari masyarakat? Ariel ini atau siapapun yang pernah bersalah tidak pernah mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Masyarakat itu lebih penting daripada negara. Tidak ada negara, tidak apa-apa, karena masyarakat tetap ada. Kan begitu. Kalau ada negara, tidak ada masyarakat, ya gak ada negara. Nah, kalau masyarakat masih gak ada negara, ya tetap masyarakat. Lah kok masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk segala hal. Terus nanti kamu rewel loh, kok cuman segini hukumannya, kok cuman segini hukumannya. Lah salahmu dewe, kamu sendiri tidak ikut menghukum. Kewajiban negara menghukum secara hukum yuridis, kewajiban masyarakat menghukum secara kebudayaan dan moral. Tapi hukuman kebudayaan dan moral ini tidak dipegang oleh masyarakat, dicium tangannya. Loh, saya tidak anti Ariel loh. Kasihan loh Ariel ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Maka kalau saya menyebut Noah, saya tidak Noah. Itu Noah, jelas Noah loh, gini Noah gitu. Ya gak apa-apa lah, itu tadi ya kasusnya Noah. Mulanya aku nyebutnya ya tegas Noah gitu. Itu kalau saya. Loh tapi saya enggak masalah. Enggak masalah. Nek anjane kon koyo ngono ya monggo sak karepmu gitu loh Mas ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Pokoknya Anda yang saya sebut kesehatan letaknya di dalam berpikir yang benar. Kalau berpikirmu tidak benar, itu calon sakit sudah. Kamu lihat aja. Dalam bidang apa saja, termasuk tentang badanmu sendiri.
Gitu loh Mas. Berpikir benar itu ya belajar setiap hari. Dinilai kayak tadi itu. Mana primer, mana sekunder, gini itu baik atau tidak. Kan sekarang orang udah nggak tahu bahwa itu jelek. Orang udah nggak tahu bedanya kapan malu, kapan bangga. Terus kata para wartawan, budaya malu sudah kikis kan gitu. Itu kan outputnya. Inputnya kan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki cara berpikir untuk membedakan kapan kamu bangga dan pada peristiwa apa kamu malu. Sekarang kan ketika dia seharusnya malu malah bangga kok. Ketangkep korupsi. Ngene. Lagi neng pecanda saya. Jadi tiap hari kita pecah kepala kalau kita tidak pinter-pinter mengelaborasi kembali secara intelektual. Jadi tiap hari kita harus melakukan perjuangan di dalam kepala kita sendiri. Kalau enggak kan bingung kita. Tasbih itu utamanya dipakai oleh koruptor yang sedang diadili. Betul enggak? Begitu ketangkap kudungan, begitu ketangkap kupuluan, begitu. Jadi Gusti Allah gede-gede arek-arek iki. Oh malah selamat aku iki sabar. Nek gak sabar wis tak ganti karo umat liyane. Kan ada ayat begitu. Saya tak ganti kon di dapur. Ya anu bedes ae isine dunya bedes ae wis gimana menungso koyo ngene anu bedes ae gitu. Bedes itu monyet. Makanya kalau Allah tadi kan ada yang protes kok dikutuk jadi batu kok tidak jadi sadar. Ya itu kan niru Allah. Allah kan mengutuk jadi kera kan gitu kan. Kera atau ada yang kirodatan khosyiin itu kan, karena syirik kepada Allah, sombong kepada Allah, dikutuk menjadi kera kan gitu. Itu kan Allah enggak apa-apa kalau dia mengutuk jadi apa-apa. Dan Allah itu yang goda. Wong yang dikutuk itu di sana enggak ada kera kok dikutuk jadi kera. Itu kan enggak takut mereka. Ya Brang ya. Yang dikutuk itu kan orang Yahudi. Ya toh? Di sana enggak ada kera. Terus dikutuk jadi kera kan sing dikutuki dilang-dilang apa maksudnya? Kan gitu kan? Kok nggak ngerti ada kera? Jadi itu memang Tuhan sengaja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu sebenarnya bukan orang Yahudi, itu orang dari daerah tropis yang mengembara ke sana. Pada momentum lain mereka meminta kepada Musa, Musa kalau memang kamu itu nabinya Allah, mbok kamu itu mintakan kepada Allah makanan yang pantas, mosok kurma bendino esuk kurma, awan kurma, bengi kurma, mbok sekali-sekali kacang, bayem. Lho sing disebut iku makanan kita, bayem, kacang adas, brambang. Di Quran loh itu. Di Quran itu 4 macam makanan, sayuran, buah-buahan yang ada di tropis, terutama di Pulau Jawa. Lho arek endi iki kan ini kan? Arek endi? Jadi kalau kamu kutuk-kutuk Yahudi ku guyu dhewe. Gusti Allah lek dapurmu iku sapa? Kon iki sing tak dadekno bedes ya kon. Nah, makanya sekarang kera itu ditaruh di Pulau Bali di Sangeh itu. Gitu loh. Nah, di Sangeh itu Anda lihat populasinya tidak pernah tambah. Dari dulu ya cuma segitu jumlahnya, sekitar 300. Sampai sekarang jumlahnya hanya 300 di Sangeh itu. Dan singa dan kera-kera di Sangeh itu kera-kera yang sangat manusiawi, sangat punya kecerdasan manusia. Nek gak percaya kon sediakan 3 dompet. Yang satu isi receh, ewon gitu ya, 1.500, 100 gak buat. Langsung di buantun disuawat nomene. Kalau di kamu isi ratusan ribu, ada 5, ada 10 gitu lah. Nanti diambil ratusan ribunya, terus dia antarkan dompetnya ke Anda. Loh, itu masuk bedes ya, Pak, uang ini. Nah kalau isinya dolar, wah itu ngueneng ini langsung deh. Loh, ayo besok ke Sangeh kamu, ayo sediain 3 dompet itu. Kamu lihat, kamu nggak tahu, kamu merendah-rendahkan orang janjane ya awake dhewe iki. Mulane setan-setan itu kan berontak di sana itu. Jamaah haji Indonesia itu banyak tidak berkah, tidak, jumlah jamaah haji tidak memperbaiki kehidupan di Indonesia toh. Itu karena setannya di sana juga agak didengarkan sama Tuhan.
Begitu jumroh, setane langsung bengok-bengok nang langit. Niki karepe yen apa padha-padha setane kok bandem-bandem. Untung loh mereka tidak diizinkan Allah untuk agak eksplisit. Kalau eksplisit itu mereka mesti demo bikin tulisan-tulisan sesama setan dilarang merempar. Ya apa kon? Ya tidak semaput kon kabeh. Untung loh Allah melarang wis gak apa-apa kon sing penting kon minggir aja gak kena kan gitu kan. Gitu. Kalau setan diizinkan demo bayangin. Terutama Dadang pemimpinnya paling depan itu. Lu jangan rendahkan setan, saya pindah ke Dadang, jangan rendahkan setan. Setan itu orang makhluk Allah yang sangat menderita. Makanya kurus toh. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Dia diberi peluang hanya untuk menjadi trainernya manusia. Dia orang yang mengkursus manusia untuk menjaga dan membangun akhlaknya. Dibutuhkan sparring partner yang namanya iblis dan setan. Nah mereka tugasnya tugas yang penuh penderitaan. Maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Nggak ono ceritanya iblis dijanjikan Allah masuk neraka. Yo gak kerasa bodoh genine kok. Kan begitu. Jadi Dadang itu menjalankan Islam secara kafah. Karena dia sepenuhnya menjadi Dadang. Seadanya ya seperti itu. Kafir loh. Kafir itu artinya petani loh, angel meneh tadi. Kafir itu artinya menutupi, cover bed. Cover bed itu kain untuk menutupi kasur. Jadi kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris. Cover bed, to cover itu untuk menutupi. Yang melakukan namanya kafir. Kalau pekerjaannya kafaro yakfuru.